Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan membawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari dua pekerja bangunan di kota Pasuruan tertimpa beton rumah hingga ditabrak truk rem blong, mobil box terjun ke Sungai Surak, Purwodadi. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Diduga sebarkan polusi dan cemar di sungai, puluhan warga datangi PT Sorbitol Towabalian Corporindo atau STBC. Diketahui, perusahaan yang memproduksi sorbitol, malitol, dan glukos sirup terletak di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Meci, Kabupaten Pasuruan. Sudah bertahun-tahun, warga di wilayah tersebut merasakan batu akibat polusi yang ditimbulkan perusahaan. Bahkan setiap harinya, warga yang berdekatan dengan pabrik harus menyapu sampai berkali-kali akibat debu dari asap yang dikeluarkan. Henry Sulfianto, selaku koordinator aksi, Senin 2 Oktober menjelaskan, banyak rumah yang kotor akibat debu yang dikeluarkan dari cerobong asap pabrik, sehingga warga gak nyaman dan harus berkali-kali membersihkan rumahnya. Tak hanya debu yang ditimbulkan, Henry juga khawatir dengan kesehatan warga yang setiap hari menghirup udara polusi, sehingga beberapa warga seringkali merasakan sesak napas hingga batuk. Beberapa warga menyebut bahwa perusahaan STBC menggunakan sekam atau batu bara untuk proses pembakarannya. Hal ini terbukti dari asap hitam pekat yang dikeluarkan dari cerobong asapnya. Selain polusi, warga juga menduga limbah cair yang dikeluarkan oleh perusahaan juga mengalir ke Sungai Werati, sehingga sungai berwarna keruh dan menimbulkan bau yang tak sedap. Dia juga menegaskan jika perusahaan sangat tidak peduli dengan warganya, bahkan sampai saat ini tidak ada kompensasi yang diberikan. Seharusnya perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial korporasi terhadap komunitas setempat. Sementara itu, manajer pelayan PT STBC, Agung menjelaskan bahwa perusahaan telah memenuhi standar baku mutu dalam mengolah limbah industri dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal limbah udara dan air, Dialah Kabupaten Pasuruan telah melakukan verifikasi dan pengujian sampel limbah air oleh pihak ketiga. Dari hasil penelitian tersebut, pihaknya mengatakan sudah sesuai dengan standar baku mutu, sedangkan untuk pengujian sampel emisi masih dalam proses uji. Sedangkan, dalam kompensasi, STBC telah membersihkan dan memperbaiki sungai Panggang Lele, serta menyediakan sumber air bersih untuk warga. Mereka juga telah aktif dalam kegiatan CSR sejak tahun 2006, termasuk pelatihan dan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Arus lalu lintas Jalan Nasional Surabaya Banyuwangi di depan PT Agip Desa Lekok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Selasa 3 Oktober sempat macet panjang. Itu setelah sebuah motor dan truk box terlibat tabrakan adu moncong. Tabrakan itu membuat pengendara motor alami luka parah. Korban naas itu diketahui bernama Muhammad Nuki Setiawan, 22 tahun, warga Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil. Informasi yang dihimpun, Nuki mengendarai motor Honda Vario N4465 TDS dari arah barat ke timur. Sampai di lokasi kejadian, ia berniat menyalip kendaraan di depannya. Namun saat itu, ia kurang memperhatikan kondisi sekitar. Saat yang sama, juga melaju truk box E8135AU dari arah berlawanan. Motor Vario yang masuk jalur berlawanan pun akhirnya tabrakan dengan truk yang disopiri Riki Maulana, 40 tahun, asal Surabaya. Kantilantas Polsek Gempol, Ibda Hendi Arianto menjelaskan, bodi motornya langsung ringsek, pengendara dan kendaraannya jatuh ke aspal. Truknya berhenti dan menepi di bahu jalan, bemper depan remuk dan kaca depan pecah. Sesaat setelah kejadian, untuk korban kemudian dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Ia alami kaki kanan patah, tangan kanan dan kiri patah, bibir robek, dan selangkangan lecet. Penyebab kecelakaan diduga pengendara motornya kurang konsentrasi, juga kurang mengamati situasi arus lintas di sekitarnya. Pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-30 tingkat Provinsi Jawa Timur di Kota Pasuruan berjalan lancar. Semua capaian dilombakan di 13 venue berlangsung sesuai harapan. Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf, mengapresiasi warganya yang mendukung penuh gelaran MTQ Rabu 4 Oktober. Gus Ipul menyampaikan terima kasih kepada Dewan Hakim, ofisial, dan panitia penyelenggara di tingkat provinsi yang telah memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan. Ia berharap suasana kondusif berjalan hingga penutupan tanggal 8 Oktober. Kafilah Kota Pasuruan juga sedang berjuang. Memang tidak mudah untuk bisa jadi juara umum. MTQ sebelumnya, Kota Pasuruan 20 besar. Gus Ipul menyampaikan bahwa target Kota Pasuruan sekarang bisa 10 besar saja sudah sangat bagus. Ia meminta seluruh warga Kota Pasuruan maupun warga luar kota yang datang tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Gus Ipul juga menyebutkan pelaksanaan MTQ berdampak positif pada roda perekonomian. Pertama, hotel dan tempat penginapan penuh semua. Kedua, tidak hanya peserta sama ofisial, tapi mereka juga bawa keluarga, teman yang ikut berkunjung ke Kota Pasuruan. Itu turut menggerakkan perekonomian Kota Pasuruan. PKL laku, toko laku, uang berputar di Kota Pasuruan.
Dampak positif itu, kata dia, diharapkan bukan hanya saat pelaksanaan MTQ, tapi berdampak juga setelah MTQ. Seorang tukang las tewas tertimpa beton rumah di pinggir jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bukul Kidul, Kota Pasuruan pada Kamis 5 Oktober sekitar pukul 10.30 siang. Insiden kecelakaan kerja itu terjadi ketika korban hendak memasang pintu lipat besi atau pintu harmonika. Dalam video amatir, terlihat seorang pria tergeletak di samping beton yang ambruk. Pria tersebut digotong oleh warga ke dalam ambulans. Kapolsek Bukul Kidul, Kompol Maskur mengatakan bahwa korban yang meninggal dunia merupakan tukang las bernama M. Dahlan, 47 tahun, asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kala itu, Dahlan dan dua rekannya tengah mengebor beton balon gantung untuk memasang pintu harmonika di rumah warga bernama Kadir. Namun tiba-tiba beton penyangga pintu rumah di bagian atas mendadak ambruk. Beton tersebut menimpa dua pekerja bangunan yang berada di bawahnya. Dahlan meninggal dunia akibat luka berat di kepala, sementara rekannya Ahmad Siddiq mengalami luka-luka. Dua pekerja bangunan yang jadi korban kecelakaan kerja ini pun dilarikan ke RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan. Polisi menduga insiden itu terjadi dikarenakan pihak pekerja yang kurang waspada dan hati-hati. Truk tronton bermuatan kertas mengalami remblong dan menabrak mobil box di Jalan Raya Selatan Pasuruan, Jumat 6 Oktober. Akibatnya, mobil box terjun ke sungai yang menyebabkan 3 orang mengalami luka berat. Sedangkan truk itu bisa berhenti usai terguling tepat depan pintu keluar Polsek Purwodadi yang membuat arus lintas dari arah Malang menuju Surabaya terpaksa mengalami penumpukan kendaraan dan kemacetan tak terelakkan lagi. Kanit Kakub Satlantas Polres Pasuruan, Ibda Ahmad Kunaifi mengatakan dugaan sementara kendaraan truk tronton mengalami remblong di jalan menurun dalam kondisi muatan berat. Ahmad di lokasi kejadian mengatakan tidak ada korban jiwa. 3 orang yang terlibat kecelakaan mengalami luka. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Akses Malang Surabaya ini tepatnya di Desa Parirejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Menurut keterangan saksi mata, kendaraan truk tronton mengangkut kertas yang dikendarai Uji Pauji, warga Serang, Banten. Truk dari arah selatan menuju utara mengalami remblong dan menabrak mobil box di depannya yang dikendarai Nur Afianto, 41 tahun, hingga terpental dan menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terjun ke Sungai Surak dengan cukup lumayan dalam. Alhasil, kertas gulungan muatan tronton tumpah ruah ke jalan yang membuat kemacetan panjang. Sementara ketiga korban harus dilarikan ke puskesmas setempat dan arus lintas di jalan tersebut diberlakukan satu arah atau kontraflow.